Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kita boleh kembali lagi mendengarkan renungan malam. Biar kuasa dan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk urapan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala sesuatu Tuhan Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan malam. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita beri tema lawan kekhawatiranmu dengan iman. Di dalam Matius 13 ayat 7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dikisahkan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya di jenis tanah yang berbeda-beda. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh semak duri, dan tanah yang baik. Benih yang jatuh di atas tanah yang penuh semak duri memang bisa tumbuh, tetapi tidak bisa tumbuh dengan baik. Sebab benih terhimpit oleh semak duri. Cepat atau lambat, benih itu pasti akan mati. Ketika orang sedang mendengarkan firman Tuhan, saat itu imannya tampak kuat. Tetapi begitu terbentur dengan masalah, hati pun terhimpit. Kekhawatiran yang membuat imannya menjadi goyah dan lemah. Kekhawatiran dapat dialami oleh siapapun tanpa terkecuali. Orang yang sedang khawatir digambarkan seperti orang yang sedang ditarik kedua kubu yang berbeda. Orang yang pikirannya berada di dua masa, yaitu sekarang dan masa yang akan datang atau belum terjadi. Kata khawatir berarti takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti. Nah, inilah celah yang dimanfaatkan iblis. Firman Tuhan mengajarkan, saat kekhawatiran menyerang, kita harus melawan dengan iman yang teguh. Supaya iman semakin teguh, kita harus menyediakan banyak waktu untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab dengan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan bahwa rumput di ladang saja Tuhan danani. Demikian indahnya. Juga burung-burung di udara Dia pelihara. Terlebih kita, anak-anaknya. Jadi, jangan kita khawatir. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saat terhimpit oleh kekhawatiran, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan, kasih setianya dan kuasanya. Kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak. Karena penyelamatanmu, aku mau menyanyikan untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 16. Jadi Bapak Ibu, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Inilah renungan malam hari ini. Biar renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Ajarkan untuk tidak khawatir Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami, sehingga kami boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang mungkin saat ini kami khawatir tentang kehidupan kami, tentang rumah tangga kami, tentang pekerjaan kami, tentang keuangan kami, tentang kesehatan kami.
Tapi satu hal Tuhan, kami mempercaya Engkau sebagai Tuhan yang membentuk kami menjadi kuat, menjadikan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati gereja kami, Bapak Gembala kami, Wakil Gembala beserta dengan keluarga mereka Kau berkati. Dimanapun pelayanan mereka Kau pakai secara dahsyat dan luar biasa. Memberkati sidang jemaat yang ada Tuhan, karena kami percaya Kau yang memberkati mereka, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Yang mempunyai masalah kami percaya di dalam tangan Engkau masalah mereka boleh terselesaikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau lindungi bangsa dan negara kami. Segala setiap pencobaan, setiap apapun Tuhan yang ada di dalam bangsa kami serahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar dari Sabang sampai Merauke Kau memberkati bangsa kami. Kau berkati Tuhan juga setiap Tuhan kepala Presiden kami Tuhan Kau berkati, wakilnya juga Tuhan Kau berkati, jajaran yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah Kau berkati. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami juga memberkati bangsa Israel, umat kepunyaan-Mu Tuhan, bangsa yang terpilih di dalam Engkau. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan, supaya Israel boleh tetap melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kau berkati negaranya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.